baik, selamat pagi. Pagi. Oke, kita akan melanjutkan sesi asesmen berikutnya. Pada sesi ini, perkenalkan saya Dinda selaku asesor yang akan memberikan beberapa kasus kepada Anda, yang dimana Anda ini diharuskan untuk menganalisis dan mempresentasikan kepada saya nantinya. Nantinya juga Mbak Salma ini akan diberikan waktu sekitar 10 menit untuk mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu. Gunakan waktu tersebut semaksimal mungkin, dan jika sudah siap, Mbak Salma bisa langsung mempresentasikan kepada saya. Oke, baik Ibu. Ini adalah kasus yang akan Mbak Salma analisis. Jadi saya pelajari dulu. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Baik Bu, saya sudah siap untuk mempresentasikannya. Ya, baik, silakan. Jadi berdasarkan analisis saya terhadap kasus penurunan engagement sebesar 12% serta meningkatnya keluhan terkait pelayanan internal, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat operasional Bu, tetapi juga struktural dan berkaitan dengan budaya kerja lintas fungsi. Nah, untuk itu pada tahap problem analisis, saya memulai dengan melakukan triangulasi data dari 3 sumber, yakni pulse survey, SLA, laporan pelayanan SDM, serta feedback dari frontline user. Nah, melalui proses tersebut itu, nantinya saya menemukan 3 akar masalah, yakni yang pertama masih adanya hambatan koordinasi antara unit yang menyebabkan keterlambatan proses approval dan layanan administrasi. Dan yang kedua, sistem HRIS yang belum diperbarui secara optimal sehingga data talent development ini serta data administrasi tidak dapat diproses secara real time. Dan yang ketiga itu
komunikasi dua arah yang belum berjalan efektif, terutama ketika kebijakan talent development ini menimbulkan kesan kurangnya transparansi. Ketiga agar masalah ini saling berkaitan dan pada akhirnya berdampak langsung pada penurunan engagement. Berkaitan dengan solusinya, saya membagi dua kategori, yakni jangka pendek dan jangka menengah panjang. Untuk solusi jangka pendek sekitar 0-3 bulan, langkah yang dapat dilakukan yakni meliputi pembentukan rapid improvement task force antara strategi SDM, General Service, dan HR Operation. Lalu penetapan ulang SLA pelayanan dengan monitoring mingguan, penyusunan clear explanation notes terkait proses talent development guna mengurangi bias persepsi, serta penerapan quick system fix pada HRIS untuk mempercepat pembaruan data. Sementara itu, untuk solusi jangka menengah panjang 3-12 bulan, langkah yang disarankan adalah pengembangan framework, yakni komunikasi internal SDM yang konsisten, optimalisasi penuh sistem HRIS melalui otomatisasi tracking, permintaan, dan dashboard real time, integrasi data, manajemen kinerja layanan untuk mendukung strategi decision making, serta membangun budaya service excellence pada unit SDM dan juga pelayanan umum. Selanjutnya, dalam hal pengaturan kerja, saya berencana menetapkan prioritas berbasis urgensi, dampak, dan juga resiko ibu, yakni dengan melakukan pemetaan kapasitas tim secara redistribusi tugas dengan proporsional, menerapkan weekly alignment meeting agar seluruh unit ini berjalan pada arah yang sama, serta memberikan arahan melalui penggunaan checklist dan juga dashboard untuk memastikan administrasi selesai tepat pada waktunya. Di sisi komunikasi, pendekatan yang akan saya lakukan ini mencangkup penyampaian pesan secara jelas dan berbasis data kepada manajemen maupun karyawan, membangun komunikasi dua arah untuk memahami ekspektasi user, serta menyesuaikan gaya komunikasi berdasarkan karakter lawan bicara agar pesan ini lebih efektif tersampaikannya, Bu. Untuk menjaga hubungan kerja antar tim, saya akan mengedepankan kolaborasi lintas departemen sehingga seluruh pihak merasa dilibatkan sejak awal. Lalu saya juga memastikan proses umpan balik ini berjalan rutin dengan pendekatan coaching, serta menyelesaikan perbedaan pendapat melalui diskusi private berbasis data sambil tetap menjaga profesionalitas. Nah, dengan pendekatan yang integratif ini, saya yakin bahwa permasalahan manajemen dan keterlambatan layanan internal ini dapat diperbaiki secara signifikan. Selain itu, strategi ini juga selaras dengan nilai-nilai dari Astralife dan memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas SDM maupun efektivitas operasional internal. Sekian presentasi dari saya, Ibu. Oke, baik Pak Salma, silakan duduk terlebih dahulu. Oke, bisa saya lihat tadi. Oke, dari hasil presentasi Pak Salma ini, nanti akan saya berikan hasilnya kepada Pak Salma. Silakan ditunggu ya Pak Salma ya. Baik Ibu, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Baik, selamat pagi Mbak Dinda. Pagi. Di sini kita akan melanjutkan sesi assessment center berikutnya, di mana pada sesi kali ini saya Salma selaku asesor akan memberikan sebuah kasus kepada saudara, dan kasus ini nantinya perlu dianalisis dan juga dipresentasikan. Nah, nantinya Mbak Dinda ini akan mempelajari kasus tersebut, kemudian memaparkan hasil analisisnya kepada saya. Saya akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk membaca dan memahami kasus tersebut.
Silahkan manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, dan jika sudah siap, kita akan mulai presentasinya. Baik, sebelumnya ini kasusnya bisa dipelajari terlebih dahulu. Begitu, saya akan mempelajarinya. Silahkan. Saya sudah selesai menganalisis kasusnya. Apakah saya boleh untuk presentasi? Ya, silahkan dimulai presentasinya. Berdasarkan hasil analisis saya dalam menghadapi isu kompleks pada penyusunan laporan keuangan triwulan 2, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi secara menyeluruh akar permasalahan dari ketidaksesuaian data lintas departemen serta potensi salah saji material. Selisih 120 miliar antara cadangan teknis versi aktuaria dan pencatatan pada sistem akuntansi menunjukkan bahwasannya terdapat masalah pada proses rekonsiliasi, khususnya terkait perbedaan cut-off, mapping,
akun yang belum seragam ataupun adanya adjustment yang belum dibukukan. Untuk memastikan keakuratan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap PSAK 74, saya akan membentuk task force rekonsiliasi yang melibatkan tim akuntansi, aktuaria, dan audit internal dengan target penyelesaian dalam waktu 48 jam. Melalui koordinasi intensif, kami melakukan cross-check data, polis, resmi, klaim, serta hasil perhitungan aktuaria dari sistem profit untuk memastikan seluruh komponen liability telah sesuai dengan jurnal akuntansi. Selain itu, saya juga akan memastikan bahwasanya seluruh departemen ini akan dapat menggunakan asumsi dan cut-off yang sama serta melakukan validasi ulang terhadap semua adjustment yang berpotensi mempengaruhi nilai cadangan teknis perusahaan. Terkait dengan transaksi pembelian obligasi sebesar 75 miliar yang belum memiliki dokumen yang lengkap, saya langsung berkomunikasi dengan investment manager untuk memastikan kelengkapan terkait trade confirmation, invoice, dan kontrak pembelian. Saya juga akan menunda pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut sehingga seluruh dokumen akan lebih valid untuk diterima, dan hal ini juga akan berguna untuk mencegah terjadinya salah saji dan memastikan pengakuan sesuai dengan PSAK 71. Saya juga meminta audit internal untuk memeriksa kembali kebutuhan SOP transaksi investasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, mengenai ketidaksesuaian format pelaporan kepada OJK, saya akan memimpin proses penyesuaian ulang template pelaporan agar memenuhi atau agar mengikuti POJK terbaru. Oke, saya juga akan memastikan kembali mengenai konsistensi data RBC, laporan aset, dan akun unit link antara perhitungan aktuaria dan akuntansi serta melakukan validasi sistem agar seluruh format laporan dapat diterima regulator tanpa adanya penolakan sistem. Lalu dalam perspektif problem solving, pendekatan saya ini akan berfokus pada identifikasi akar masalah melalui analisis data yang sistematis, menguji kemungkinan penyebab melalui data tracking juga, serta saya juga akan melakukan uji ulang mengenai seluruh proses yang berpotensi menjadi sumber kesalahan tersebut. Saya juga akan mengutamakan penyelesaian masalah secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh unit yang terkait. Karena saya itu percaya Ibu bahwasanya perbedaan angka tidak dapat diselesaikan oleh satu departemen saja. Lalu dalam mengatur alur kerja, saya juga akan menerapkan prinsip ketepatan waktu, pemetaan prioritas, dan pengendalian risiko melalui penetapan cut-off yang lebih ketat lagi. Pembuatan checklist yang rekonsiliasi juga akan diperlukan, serta mekanisme verifikasi berlapis sebelum laporan ini naik kepada direksi. Saya juga akan meningkatkan efektivitas koordinasi dengan membuat jalur komunikasi yang lebih terstruktur atau terarah dan menetapkan waktu rapat rekonsiliasi mingguan lintas departemen. Lalu dari sisi gaya komunikasi, saya juga akan memilih pendekatan yang jelas, terbuka, dan berfokus hanya pada data saja. Saya juga akan memastikan setiap anggota tim memahami urgensinya, standar pengawasan, lalu dampak kesalahan pelaporan terhadap perusahaan, terutama yang berkaitan dengan resiko sanksi OJK dan penundaan audit eksternal. Saya juga akan menjaga hubungan kerja yang kolaboratif dengan tim aktuaria, investment, dan audit internal dengan membangun budaya saling percaya dan saling memvalidasi data, bukan menyalahkan beberapa pihak saja atas ketidaksesuaian yang terjadi tersebut. Namun dalam menjaga pajaknya, saya juga akan mengusulkan integrasi sistem antara akuntansi, aktuaria, dan investment untuk mengurangi input manual
dan meningkatkan akurasi datanya. Saya juga akan mengusulkan pelatihan PSAK 71 dan PSAK 74 secara berkala untuk memperkuat pemahaman lintas unit mengenai standar akuntansi yang berlaku itu. Melalui langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan itu, saya akan memastikan proses pelaporan keuangan Astralife ini menjadi lebih akurat lagi, lebih transparan dan efisien, sekaligus akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan perusahaan secara lebih menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari saya Ibu mengenai kasus yang Ibu berikan tadi. Sudah sangat bagus ya, silahkan Ibu. Baik Mbak Dinda, terima kasih atas presentasinya yang sudah disampaikan tadi. Penjelasannya sudah kami catat sebagai bagian dari penilaian. Sesi presentasi kasus kompleks ini kita akhiri terlebih dahulu. Selanjutnya silakan menunggu instruksi berikutnya dari saya untuk melanjutkan ke tahap assessment center selanjutnya. Untuk hasilnya nanti akan kami infokan kepada Mbak Dinda ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Oke, baik, terima kasih Ibu.